Ini yang masih menjabat, kita bongkar ijazahnya. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Baraya kita akan bereaction lagi tentang masalah yang tidak ada hentinya, tidak ada penyelesaiannya, yaitu soal ijazah palsu. Ini udah hampir 1 tahun lebih ya, kalau nggak salah hampir 1 tahun, tapi belum ada penyelesaiannya. Nah, tapi yang lucunya sekarang ini kayaknya udah lelah ya mengungkap yang dianggap palsunya ijazah Pak Jokowi, malah sekarang bergeser nih ke putranya Mas Gibran. Tapi ya entah ini bagian daripada politik atau memang benar-benar pengen mengungkap secara natural, sebenarnya tidak begitu tahu ya. Tapi kalau ngelihat gelagatnya memang udah agak ketahuan sih. Padahal ini udah ada pernyataan dari Rektor UGM sendiri, tapi tetap aja gitu kan, merasa penasaran dan dengan keyakinannya ini tetap ijazah palsu. Tapi yang lucunya malah di hadapan yang satu ini Pak Roy Suryo malah bengong tidak berkutik. Jangan lama-lama, yuk kita saksikan videonya. Gaspol. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini apa tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak baca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini nih kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini? Karena gini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini sekian persen dan sebagainya. Betul itu teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan. Nah, terus kemudian tadi kalau debat gitu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu. Sehingga semua tadi diuraikan ya. Bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan. Kayak gitu kan ada membahasnya. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan
tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya, ijazahnya palsu kok. Kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Itu ya. Ayo kita bongkar. Tumben ya Pak Roy Suryo dengan Pak Rismon diam 1000 bahasa. Ya mungkin karena beliau itu irjen polisi ya. Biasanya kan suka motong-motong, tapi yang barusan tumben diem gak berkutik. Ijazah wapres itu yang bodong. Oke. Ya. Ngaku saja anak SMP. Kalau anak SMP kayak gini kan sebenarnya nggak apa-apa juga. Dan kalau mau ngaku anak SMP, aku anak sekolah. Mas, ini serius. Kalau ini yang masih menjabat kita bongkar ijazahnya dan itu. Nah, apa ini sudah kalut ya saat membongkar ijazah Pak Jokowi sehingga tidak ada kemajuannya, akhirnya bergeser nih ke anaknya. Dan kalau nggak lihat gaya barusan itu kayaknya gayanya agak lucu juga ya. Kita lanjut. Tidak kalah parahnya. Kita bisa tampilkan, Mas. Ini publikasi resmi yang pernah ditampilkan oleh pasangan calon waktu itu ketika Gibran mencalonkan diri jadi calon wapres. Ya. Jadi ini publikasi resmi, ya, dimuat di berbagai koran dan ini kemudian diedarkan. Waktu itu ditulis dia seolah-olah si calon wapres ini S1-nya Management Development Institute of Singapore. MDIS. S2-nya, S2 loh, hebat loh, Magister University of Technology Sydney, Australia. University of Technology Sydney, Australia. Hebat banget. Tapi coba kita lihat penyetaraan tadi yang sebelumnya tadi. Ternyata Mas Aiman dan semua lagi, satu lagi. Nah, kita turunkan sedikit. Ternyata pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui, jadi tadi kan UTS, S2, University Technology, ternyata hanya mengakui telah menyelesaikan pendidikan grade 12. Loh, kalau grade 12 itu ya SMA. Di UTS, INSERS. Jadi UTS INSERS itu hanya setara dengan sekolah menengah kejuruan. ini surat keterangan apa ini? Surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Semacam penyetaraan. Semacam penyetaraan. Ini yang tanda tangan Dr. Suranto. Ya. Jadi artinya apa yang dia katakan dia S2 itu bohong. Itu satu. Yang kedua adalah surat ini pun harus dipertanyakan Mas Aiman dan semua. Kenapa? Kalau UTS itu berarti apa? UTS itu berarti kan ini hanya INSERS. INSERS itu matrikulasi. Ini setara dengan kalau kita masuk itu kayak kita kursus gitu. Dan ternyata kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung-singungkan SMA. Dia kan nulis SMA-nya adalah Orchard Park Secondary School. Itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya SMA-nya. Ini salah besar. Jadi ini saya kira pejabat ini harus bertanggungjawabkan karena ini INSERS kok disetarakan SMA. Belum lagi. Sebentar, berarti gini. Ya. Ini saya bikin supaya jelas ya. Ya. Jadi yang dikatakan ijazah S2 itu ternyata hanya SMK. Disetarakan dengan hanya sekolah SMK. Menengah. Ya, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah. Padahal judulnya adalah University of Technology Sydney di Australia. Lagian lagi Mas Aiman. Tapi ternyata UTS itu hanya matrikulasi. Itu hanya program untuk kita sudah cek. UTS itu hanya program untuk masuk ke perguruan tinggi. Bukan universitas, bukan strata. Oke, bukan postgraduate. Bukan postgraduate. Dan itu sekarang sudah bubar. Namanya sekarang jadi UTS College. Nah ini, dia pernah, ini oke lah, ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Bahwa bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Dia tunjukkan ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Yang Singapura. Singapura. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK. Dia hanya ke Singapura, kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar UK? Ada contohnya, beberapa Anda sudah melakukan riset. Ya, dan yang menarik, Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, yang mana? buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman.
Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Jadi Bradford itu kalau mau Bikin kopinya kayak gini banyak. tapi University of Bradford ada. Ada, tapi Oke. sudah tidak kerjasama lagi dengan MDIS. Dan itu kemudian Anda mendapatkan Saya sangat meragukan karena apalagi penyetaraannya tidak pas. Karena kalau penyetaraannya itu baru tahun 2019, sedangkan ijazah ini konon 2010. Jadi banyak sekali yang aneh. Ijazah tadi yang UTS tadi itu ijazahnya tahun 2006, Oke. itu juga baru disetarakan 13 tahun berikutnya. Itu juga aneh lagi. Jadi intinya saya mendukung Mas Aiman apa yang dilakukan Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Ayo kita bongkar ijazah wapres itu yang bodong. Oke. Nah, jelas kalau itu. Tapi Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disetarakan universitas. Logika mana ini loh? saya katakan ijazah dari UTS itu hanya UTS itu perguruan tinggi atau Ya, enggak? sekarang tanya, kenapa Dikdasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Lah, Nggak ngerti dia. Nah, gini. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch. Dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Ya kan dibilangin tadi, Jokowi itu mau ada ijazah mau enggak, dia udah sukses hidupnya. Sekarang yang gue tanya, lu orang yang punya ijazah jadi apa, Tong? Ya kalau sekilas benar sih. Udah hujat mau apa-apa. Udah presiden 2 periode beliau. Itu kan. Terus yang menghujat yang merasa ijazahnya asli udah mampu kan jadi presiden. Hah? Lu punya ijazah, nenteng-nenteng ijazah, lu jadi apa? Pertanyaannya sekarang ini, kata Rocky Gerung ya, gue ngambil motif dari Rocky Gerung. Ijazah itu bukan menandakan lu pinter. Itu tandanya lu pernah sekolah doang, pernah sekolah. Makanya lu punya ijazah asli, lu jadi apa sekarang? Coba ngaca. Lihat ijazah lu, pandangin muka lu di cermin, lu jadi apa? Megang ijazah itu. Hah? Harusnya UGM bangga dong, harusnya Roy Panci itu bangga sama si Rismon Sianipar sama si Dr. Tifa. Kader UGM ada yang jadi presiden loh. Bayangin. Itu alma maternya bangga, woi kuliah di UGM dong. Tuh kandidatnya tuh, lihat tuh. Ya kan? Semua sarjana-sarjana UGM itu ada yang jadi Roy Panci, ahli teletabis. Ada yang jadi ahli pakar forensik, Rismon Sianipar. Bahkan ada yang jadi presiden, bangga dong UGM. Ada si Anies calon presiden. Bener gak? Bangga dong UGM. Kok ada orang UGM gak bangga kadernya jadi presiden? Aneh kan?
berarti ada yang salah di otaknya. Gitu loh. Hah? Ada yang salah, harusnya diperiksa sama psikiater itu Roy Panci sama si Rismond. Otaknya, jangan-jangan konslet kabel birunya gitu. Satu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, memang sebenarnya kalau udah menyatakan seperti itu, ya harusnya selesai. Tapi ya mungkin karena ini nilai politiknya tinggi, jadi ya memang sampai sekarang gak selesai sehingga malah bergeser. Daripada selesai malah bergeser. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Sekali lagi, UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Sudah Seharusnya sudah selesai ya, seharusnya sudah selesai dan itu ada pernyataan kuat dari UGM sendiri, gitu kan. Tapi ya mungkin ada nilai-nilai yang lain, tapi tetap silakan berkomentar dengan komentar yang santun, apakah memang ini tetap dianggap palsu atau pernyataan dari rektor UGM tersebut itu udah menunjukkan keaslian bahwa Pak Jokowi alumni UGM. Barakallah.